permisi kepada Ibu Anindya, silakan masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Ibu, nama saya Rima Meliana Jelita, biasanya dipanggil Rina. Saya adik gizi dari Universitas Negeri Surabaya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Lydia. Ya. Ibu Ani biasanya dipanggil Ibu Ani. Iya, Ani. Ibu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi sebelum saya memberikan konseling gizi kepada Ibu, saya akan menjelaskan tujuan dari konseling gizi ini ya Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari konseling gizi hari ini ya Ibu. Jadi konseling gizi hari ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui permasalahan yang Ibu alami selama menyusui, mempertahankan perilaku yang sudah baik maupun juga menghilangkan atau memperbaiki perilaku yang kurang baik dalam menyusui, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Saya harap Ibu Ani dapat bekerja sama dengan baik untuk keberhasilan proses konseling gizi ini ya Ibu. Saya sebagai konselor akan menjaga privasi Ibu dan saya juga berharap Ibu memberikan informasi yang sebenarnya ya Ibu. Nah, kalau begitu mari kita mulai proses konseling hari ini selama 15-20 menit ke depan ya Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling? Oh, jadi ini yang pertama kali ya Ibu? Iya, jadi bagus sekali Ibu sudah mau untuk konseling hari ini ya. Lalu apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan cek antropometri? Oh ya, sudah. Ini saya bawa. Oke, saya cek sebentar ya Ibu. Oh ya, salah. Baik Ibu, sebelumnya kita mulai dengan mengisi formulir riwayat menyusui dulu ya Ibu. Oh ya. Tanggal lahir Ibu? 8 Desember 1995. Untuk menyusuinya berapa sering ya Ibu? Durasi jamnya ya? Iya. Sekitar 2-3 jam. Kadang juga 1 jam ya. Tidak padat. Waktu terlama antara menyusui, jadi mestinya Ibu meninggalkan bayinya itu berapa lama? Mungkin? Jadi sekitar jam 3 jam. Untuk menyusuinya memakai satu payudara atau dua payudara? Bergantian. Untuk bayinya berat badan waktu lahir berapa ya? 3,4. Bayinya lahir dalam keadaan prematur atau normal? Normal. Alhamdulillah. Kalau berat badan bayi sekarang berapa ya Bu? Sekarang 9,5. Apakah kembar atau hanya satu? Hanya 1. Apakah bayinya mempunyai penyakit sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada. Kelainan? Nggak ada. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Untuk kondisi Ibu, apakah Ibu menggunakan KB? Belum sih. Belum. Untuk mohon maaf ya Ibu, untuk kondisi payudaranya seperti apa? Apakah putingnya pernah lecet atau sakit? Kalau putih belum pernah lecet. Cuman beberapa kali payudara pernah keras gitu. Rasa nyeri kalau misalkan memang kebetulan bayinya kelamaan gitu ya nggak nyusu. Terus tiba-tiba aja sih kadang juga pernah merasa udah sering nyusu tapi kok masih sakit, entah itu karena itu emang lagi penuh atau gimana juga. Jadi untuk jumlah bayi sebelumnya satu ya Ibu? Iya. Jadi ini bayi untuk kehamilan pertama? Ya. Apakah bayinya bisa minum ASI dengan menggunakan botol? Belum bisa sih sebenarnya. Dulu awal-awal sih sebenarnya coba bisa, cuman mungkin karena nggak sering kali ya atau gimana ya, kok dia udah nggak mau lagi gitu. Oh iya Ibu. Dia lebih sering kayak gitu. Baik Ibu, untuk kesibukannya saat ini apakah Ibu sedang bekerja atau tidak? Bekerja di rumah sih. Oh ini sedang ibu rumah tangga Iya. ya Ibu? Baik. Selama menyusui ini apakah Ibu memiliki keluhan? Keluhannya itu sih kadang ngerasa perih, ngerasa yang membelu tiba-tiba. Ya. Terus kayak tidak mau dapet lagi. Ya. Udah sih. Selama Ibu merasakan nyeri itu apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan ke dokter? Belum pernah. Belum pernah ya Ibu? Iya. Baik. Lalu selama ini jika Ibu merasakan nyeri pada payudara, apa yang Ibu lakukan? Dikompres, jadi kompres air hangat, terus habis itu juga ada kompres air dingin gitu. Habis itu setelah itu coba saya perah gitu, entah dipompa, entah disusuin ke bayinya, atau diperah secara langsung.
Jadi yang ibu lakukan ini benar sangat bagus sekali. Lalu biasanya bayi ibu hanya minum ASI atau dengan menggunakan susu formula ibu? ASI saja. Iya ibu. Emang ASI itu sangat penting buat bayi, apalagi masih usia 5 bulan ya ibu bayinya. Karena ASI itu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Biasanya kalau ibu menyusui langsung dari payudara atau menggunakan dot? Langsung dari payudara. Langsung dari payudara. Apakah bayinya tidak mau menggunakan botol? Beberapa kali dicoba, akhir-akhir ini nggak mau. Apakah ibu memberikan ASI-nya tepat waktu? Iya, insya Allah sih ya. Oh, bagus sekali ibu. Baik, sembari saya menulis diagnosa, ini ada leaflet. Mungkin bisa ibu baca-baca terlebih dahulu, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Oh iya. Jadi ibu apakah sudah selesai? Sudah. Jadi hasil dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan ibu ini pada nyeri payudara ya ibu. Kemudian juga bayinya tidak mau minum ASI menggunakan botol. Benar ibu? Benar. Ya, baik. Kalau dari leaflet tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik ibu. Berdasarkan permasalahan gizi tersebut, ada beberapa alternatif solusi yang dapat saya berikan untuk ibu. Mungkin yang pertama mengenai permasalahan nyeri payudara ya ibu. Jadi nyeri payudara ini tuh salah satu hal yang wajar dialami oleh ibu, karena nyeri payudara ini tuh terjadi karena payudara itu memproduksi meningkatnya produksi ASI pada payudara ibu gitu. Jadi ibu tidak perlu khawatir karena rasa nyeri payudara ini tuh akan perlahan menghilang ketika payudara ibu sudah bisa menyesuaikan produksi ASI dengan kebutuhan si kecil. Seperti itu ibu. Selain dari yang tadi saya jelaskan ibu, jadi nyeri payudara itu mungkin bisa karena penggunaan bra yang terlalu ketat. Jadi tanpa ibu sadari, waktu payudara ibu terasa penuh itu branya menekan payudara ibu, jadi dapat menimbulkan nyeri itu. Mungkin kalau misalnya di sebelum payudaranya penuh kan branya mungkin pas, tapi kalau misalnya sudah penuh nanti tanpa ibu sadari branya itu menekan payudara ibu. Seperti itu. Ada beberapa solusi yang saya harap dapat membantu ibu untuk meredakan nyeri payudara. Tapi sebelum itu, seperti yang ibu tadi katakan, perilaku ibu tadi sudah benar. Mungkin saya tambahin sedikit ya ibu. Iya. Yang pertama itu menyusui bayi tepat waktu. Jadi saat bayi tidak disusui tepat waktu, itu terjadi pemupukan ASI karena payudara ibu kan sebelumnya menyesuaikan bagaimana kebutuhan ASINya si kecil seperti itu. Nah, untuk mencegah hal tersebut, jadi ibu menyusui itu sebaiknya menyusui bayinya tepat waktu seperti itu, rutin tidak telat gitu. Nah, untuk yang kedua juga mengenakan bra dengan ukuran yang sedikit agak longgar dari biasanya ibu. Baik, apakah ibu mau mencobanya? Sudah nyoba juga sih, cuma tiba-tiba kadang bayi tiba-tiba nggak mau. Jadi misalkan udah bocor 3 jam, saya tawarin nggak mau untuk merawat, karena pernah kayak gitu. Jadi akhirnya kan berakibat payudara saya yang penuh kan gitu. Mungkin nantinya juga akan dipompa aja mungkin. Nanti dipompa tiba-tiba bayinya mau gitu. Jadi gini bu, kalau misalnya waktu penuh tadi bayinya tidak mau minum, ibu bisa memompa di botol, tapi mungkin bisa dihangatkan terlebih dahulu gitu ibu. Iya, dihangatkan dalam botolnya itu, karena kalau di botol biasanya kan dingin, mungkin bayinya tidak suka suhu yang dingin gitu. Ya. Nah, baik kalau begitu ibu untuk yang kedua, nah mengenai permasalahan bayi yang tidak mau minum ASI menggunakan dot, ini ada beberapa leaflet. Jadi penyebab bayi tidak mau berdot ada beberapa ibu. Bisa ibu baca. Yang pertama itu karena belum lapar, karena dia belum cukup lapar untuk menerima ASI kembali. Mungkin sudah disusui gitu. Terus digendong, jangan tidak nyaman. Mungkin gendongan ibu itu tidak sama dengan waktu ibu menggendong menyusui gitu. Terus ada juga tidak suka rasa, suhu, tekstur susunya gitu ibu. Karena kan kalau misalnya langsung dari payudara sama yang sudah dipompa kan beda ya ibu rasanya gitu. Teksturnya ini mungkin kalau dari ibu langsung itu kan payudara, kalau yang itu kan kayak botol yang di botolnya gitu loh ibu. Jadi mungkin anaknya bayinya lebih suka ke payudara gitu. Terus mungkin juga karena fokus bayi teralihkan, jadi yang biasanya kalau minumnya tuh dihadapkan ke badan, mungkin karena itu ada botol jadi kayak nggak mau kayak asing gitu. Ada juga botol susu tidak sesuai, itu ukuran pada yang atas itu, pada dotnya yang atas itu. Oke, jadi ini kan botol susunya tidak sesuai. Nah, saya tuh punya botol susu yang saya cari itu katanya itu bisa membuat bayi tidak bingung putih gitu. Cuman saya juga masih bingung sih apakah itu udah tepat atau belum kan. Apa iya betul betul. Saya pakai Aven itu loh. Iya ibu. Jadi mungkin karena mood bayi kan beda-beda ya ibu. Mungkin itu bayinya tidak nyaman dengan
yang ibu beli itu. itu. Iya, mungkin bisa dicoba untuk dan yang lain ya. Tapi ukurannya menyesuaikan dengan berat bayi, ya ibu jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Oh gitu. Iya, karena nanti takutnya bayinya ini apa kayak kalau menerima susunya itu kayak nggak sesuai dengan biasanya kalau dia menyusu seperti itu. Nah mungkin ada beberapa solusi dari saya untuk agar bayinya ibu mau minum ASI menggunakan DOT. Jadi yang pertama ini mungkin bisa baca tadi ya di leaflet ya. Jadi yang pertama ingatkan bayi apa ibunya. Mungkin kalau misalnya hanya diberi botol saja itu kan bisa seperti tadi fokus bayi teralihkan. Nah itu apabila rewel mungkin botolnya bisa dibalut dengan baju ibu biar bau-bau baju ibu gitu biar bisa. Terus yang kedua nikmati kontak kulit ke kulit lebih lama gitu. Jadi contohnya misalnya gini, bayinya ibu waktu mau menyusu gitu ya ibu, itu mungkin bisa tangannya ibu pegang atau seperti apa gitu. Untuk yang ketiga, bergeraklah ketika sesi penyusuan, jadi tidak hanya diam gitu, ada bergerak jalan atau itu. Dan untuk yang terakhir mungkin mencoba beberapa suhu empeng dan suhu yang berbeda. Jadi mungkin ada yang didinginkan dulu atau bisa dibasuh air hangat gitu biar hangat tekstur susunya seperti itu. Bagaimana Kakak Ibu mau menerapkannya setelah konseling ini? Ya, boleh. Saya coba menerapkannya. Baik, kalau Ibu. Karena memberikan ASI itu sangat penting Ibu untuk bayi, karena ASI ini tuh bisa menambah sistem kekebalan bayi, terus juga bisa menghindarkan bayi dari berbagai penyakit Ibu. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan payudara agar tetap bersih dan kering tentunya. Karena dari payudara itu bisa membuat banyak penyakit untuk anak kalau tidak bersih. Penggunaan beras salah satunya yaitu untuk menjaga bersih. Baik. Kira-kira kalau bayi tersedak itu karena memang tidak pas atau bagaimana? Tersedak saat menyusu ibu atau menyusu bapak? Menyusu anak. Ya, itu mungkin karena bayinya yang menderita terlalu itu terlalu kencang atau ada kemungkinan juga kalau ASI-nya terlalu deras kan atau gimana? Iya, mungkin kalau terlalu penuh terus bayinya juga minumnya terlalu kencang bisa keluar. Iya. Kalau misalnya tersedak karena minum botol itu karena lubang yang ada di dotnya itu terlalu besar. Atau tidak dotnya tadi ukurannya terlalu besar untuk bayinya. Ya. Jadi bagaimana itu dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang kurang jelas? Sudah. Ya, baik Ibu. Kalau begitu, bolehkah saya meminta Ibu untuk menyimpulkan kembali saran atau mungkin yang sudah saya sampaikan dalam konseling tadi, Bu? Oh ya. Jadi mungkin saya mau mencoba untuk penggunaan dotnya tadi bisa menyesuaikan dengan kondisi mulutnya. Kemudian saya juga melakukan pembersihan payudara atau kesehatan bayi juga. Lalu saya mencoba untuk cara ini supaya bayi juga mau minum dot gitu ya, dengan cara dihangatkan tadi, kemudian menggendongnya supaya dia lebih nyaman dan membuat fokus bayinya supaya tidak teralihkan juga, melihat kondisi bayi juga apakah saat itu dia sudah kenyang atau bagaimana. Lalu saya usahakan juga untuk tetap bisa ASI sampai 2 tahun. Oh, bagus sekali penjelasan dari Ibu. Sepertinya Ibu sudah semangat untuk melakukannya ya Ibu. Ya, setelah konseling ini kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk Ya tadi sih mungkin menggunakan bra yang lebih nyaman ya untuk bisa menjaga kebersihannya juga. Kemudian saya coba cara yang ini tadi agar bisa mencoba mau menggunakan dot gitu. Baik Ibu, proses konseling gizi selanjutnya akan kita rencanakan 1 bulan lagi ya Ibu untuk melihat perkembangan. Jika memang ada hal yang mendesak mungkin bisa Ibu tanyakan kepada saya. Baik, terima kasih Ibu sudah mau datang berkonsultasi. Saya yakin Ibu pasti bisa kok. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu sudah mau datang berkonsultasi. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi merupakan video konseling gizi kami bersama seorang klien. Semoga isinya bisa bermanfaat bagi semua yang menonton dan memperhatikan. Kami memohon maaf bila ada salah kata di dalamnya ataupun ketidaksempurnaan dalam pembuatan video ini. Kami undur diri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.